Halo, video pertama buat sekedar review pengalaman pribadi dan keluarga untuk liburan di Makau dan Hong Kong. Oke, hari ini 15 November gue lagi ada di Makau, suhunya sejuk sekitar 20 derajat Celcius dan uh, kita ada di hotel dekat airport karena besok kita harus berangkat pulang ke Bangkok untuk ke persiapan nanti kembali ke Indonesia sekitar tanggal 17 November. Oke, pertama gue mau sharing itinerary liburan ini. Jadi kita berangkat atau mempersiapkan liburan ini dari tanggal 19 sampai tanggal 16 November. Nah, dan kita flight dari Bangkok ke malam. Dan kita mulai agenda itu tanggal 10 November di Macau untuk strolling around Macau. Nah, hari pertama jadi kita nyampe malam-malam tuh, lebih tepatnya tanggal 10 pagi sekitar subuh gitu ya. Nah, di sana kita naik taksi menuju hotel kurang lebih sekitar 100 MOP. Kalau boleh kita convert, 100 MOP itu sekitar kurang lebih 100 200 ribu lah, 180 ribu atau 200 ribuan. Oke. Kita nginep di daerah Old Town-nya Macau. Di sana dekat Senado Square. Tapi memang karena lingkungannya old, jadi ya suasananya juga lebih ke pemukiman tua lah, banyak bangunan-bangunan tua di sana. Oke, hari pertama tanggal 10 November kita pagi-pagi kita istirahat dulu, lalu kita baru mulai hari itu siang kita jalan-jalan ke Senado Square dekat dari penginapan. Di Senado Square ini bagus banget view-nya, historical cultural banget. Jadi kita bisa menikmati suasana di sana, lebih ke kayak suasana Eropa di Macau ini, di Senado Square ini. Dan aksesnya pun lebih mudah karena kita bawa anak ya, jadi kita harus ada stroller dan lain-lain. Itu mudah, tapi nggak semudah di Singapura ataupun di Bangkok. Kurang lebih 70% itu aksesibel lah. Karena Macau ini pegunungan, jadi bukan pegunungan, perbukitan, jadi banyak jalanan tanjakan, jalanan menanjak dan menurun. Itu yang lebih menyulitkan kami untuk bawa stroller kemana-mana gitu ya. Tapi hari pertama kita memutuskan buat yaudah gendong aja mumpung masih fresh gitu ya. Oke, dari Senado Square kita pulang dulu ke hotel. Kita snack time, terus istirahat, sholat, dan juga kita persiapan untuk agenda berikutnya, yaitu pergi ke kemana nih? Ke Macau Museum. Nah, kita ke Macau Museum naik bis, gak jauh jalan dari penginapan, sekitar 200-300 meter. Kita jalan ke halte bis. Dari halte bis kurang lebih 5 halte kita nyampe di Macau Museum. Dari halte jalan ke Macau Museum itu sekitar 400 meter. Nah, ini Macau Museum juga nih jalanannya menanjak, jadi perlu ekstra sabar, ekstra tenaga, dan ekstra mental untuk bisa mengakses ini. Oke. Nah, ini semuanya free ya, kecuali kita masuk ke daerah atau ke kawasan dalam museumnya yang memang banyak-banyak cultural center dari peninggalan Eropa sama peninggalan Chinese zaman dulu, dan kita bayar sekitar 15 MOP kalau nggak salah. Jadi emang murah sih, 15 MOP mungkin sekitar 25 ribu atau 30 ribuan lah gitu per orang, dan itu lumayan affordable. Oke, habis dari Macau Museum kita lanjut ke Ruins Saint Paul. Di sana Ruin of Saint Paul, jadi di sana ada kayak castle gitu, tapi castle-nya nggak besar, dia cuma kayak permukaan atau tampak depan dari castle itu. Gue nggak tahu belakangnya kemana atau castle-nya kemana, tapi di sana ada penampakan depannya. Dan itu nggak jauh dari Macau Museum, bisa jalan kaki bahkan kelihatan di Macau Museum. Dan di sini crowded banget, jadi kalian prepare mental dan prepare kesabaran buat nunggu momen buat ambil foto yang bagus di sini. Karena secara scenery, Ruin of Saint Paul ini sangat bagus, sangat Europe banget lah gitu kan, nggak kelihatan Asianya gitu. Dan
dari sini juga kalau siang-siang cukup panas, bahkan sangat panas. Jadi persiapkan saja segala kebutuhan-kebutuhannya, air minum dan lain-lain. Oke. Habis dari Ruin of Saint Paul, kita lanjut makan siang yang sangat terlambat sekitar jam 4 sore, jam 3 jam 4 sore itu di Loli Restaurant. Loli Restaurant ini makanan Indonesia, jadi kita sangat familiar dan di sana pelayannya dan ownernya juga orang Indonesia, jadi kita nggak sulit untuk berkomunikasi. Makanannya overall sangat enak di sana dan cukup murah untuk ukuran Makau dan sekitarnya. Kita habis sekitar 200 MOP untuk 2 porsi sampai 3 porsi untuk anak-anak. Oke. Nah, dari Loli Restaurant kita jalan-jalan di mana sayang? Jalan-jalannya di Venetian Square atau Venetian Mall di sana, karena malam-malam ini bagus banget. Salah satu tempat yang gua sangat rekomendasiin untuk wisata malam-malam di sini karena ada 3 spot yang menarik di sini. Ada Venetian, ada Londoner, dan juga ada Tower of Parisian Macau atau Torre de Parisian. Itu kayak Paris, mini Paris lah. Fake Paris di Macau. Tapi secara scenery, secara pemandangan itu bagus banget untuk malam-malam di foto di sini. Siapin juga baterai kalian, jangan lupa bawa power bank yang banyak buat bisa capture momen di sini. Oke, kita selesai di daerah sini sekitar jam 9 malam. Jadi kita memutuskan buat balik ke penginapan menggunakan bis, dan kita nunggu cukup lama di haltenya malam-malam, tapi kita direct ke tempat kita penginapan. Oke, selanjutnya hari kedua di Macau, 11 November kita mutusin buat, atau kita udah punya plan sebelumnya untuk ke Guya Hill. Kita nyampe sekitar pagi jam 9.30. Di sini kita nyaman banget buat chill, apalagi waktu itu hari Minggu, hari Sabtu ya. Hari Sabtu apa hari Minggu ya? Hari Sabtu. Itu di situ banyak orang yang lagi olahraga juga di sekitaran situ, dan juga tempatnya emang enak. Jadi Guya Hill ini kita naik kayak cable car ke atas ke arah puncak bukit di Macau. Nggak lama, sekitar 3-4 menit lah di dalam cable car-nya itu. Dan tiketnya murah, sekitar 10 MOP. Jadi harus dicoba. Nah, sampai atas nggak ada yang spesial sih dari sisi pemandangan. Cuma di sana ada playground anak-anak. Jadi kalau kalian bawa toddler atau anak-anak kecil, bisa main di sana sambil kita bengong-bengong menikmati suasana Macau di pagi hari gitu. Oke, selanjutnya kita turun lalu kita makan siang di sebelum itu kita ke Fisherman Wharf naik bis di dekat Guya Hill situ. Di Fisherman Wharf ini pinggir pantai, pemandangan pinggir pantai, dan juga ada kayak, gue nggak tahu itu kayak artificial building yang dimirip-miripin kayak arsitektural Eropa atau emang itu peninggalan sejarah Eropa. Gue nggak tahu, jujur gue nggak baca-baca di situ. Tapi yang jelas di sini gue senang banget karena tempatnya enak, bisa bengong lama-lama, terus suasananya juga enak, tambah lagi suhunya dan temperaturnya sejuk banget pada saat itu kita di sana gitu. Dan jadi kayak ada kayak Kolosium Romawi gitu, mundar kayak buat pertunjukan, tapi waktu itu nggak ada pertunjukan ya, tapi kita cuma menikmati aja suasana di sana. Oke, lanjut kita makan siang ke Lowland Restaurant di daerah dekat penginapan sebenarnya, balik lagi ke Old Town. Nah, di sini kita makan Chinese food halal yang pelayannya juga orang Indonesia. Jadi kita nggak sulit untuk berkomunikasi dan enak banget makanannya gitu ya. Nah, di hari itu juga kita memutuskan dan punya plan buat pergi ke Hong Kong naik ferry. Jadi kita setelah makan kita langsung packing, berkemas, lalu kita persiapan pergi ke ferry terminal di Taipa pakai bis, menggunakan bis. Nah, kita bawa barang-barang banyak nih.
Kalau kalian punya budget lebih bisa pakai taksi sebenarnya, itu lebih enak. Tapi kalau untuk yang mau maksain pakai bis juga nggak apa-apa, tapi pegal banget untuk barang bawaannya banyak. Karena di bis pun nggak sepi gitu, maksudnya banyak orang-orang yang commute bareng lah gitu dengan warga-warga di sana. Jadi cukup melelahkan kalau untuk bawa barang atau luggage besar-besar. Oke, lalu kita naik Cotai Airjet di ferry terminal Hataipa menuju ke Sheung-wan, Hong Kong, kurang lebih sekitar 1 jam. Tapi gue saranin kalian prepare di sana karena ternyata si bis haltenya itu nggak persis banget di depan ferry terminal. Jadi kita harus jalan sekitar 800 meter dan itu melelahkan karena itu bukan walkable route. Jadi kalau bisa naik taksi aja, atau enggak pilih harbor lain selain si Taipa, ke Macau Outer atau ke naik bis itu bisa jadi opsi. Tapi kayaknya ke Macau Taipa kayaknya enggak deh, gitu ya. Oke. Itu naik Cotai Airjet, harganya 220 Hong Kong dolar untuk dewasa, dan untuk anak-anak sekitar 200 Hong Kong dolar 1 jam di sana. Jadi kita berangkat. Nah itu malam-malam cukup melelahkan sih, karena mungkin siangnya lelah karena bawa-bawa luggage besar dan juga biasa mabuk laut, jadi agak pusing sana sini. Oke. Nah sesampainya di Hong Kong, kita nyampe di Sheung-wan Hong Kong ferry Macau Terminal. Jadi dia memang spesialis port, special pier dari Macau. Nah di sini kita memang ada kejadian unik sih di imigrasi Hong Kong. Jadi istri gue sama anak gue lolos gitu aja, tapi gue yang ketahan dan di interview sebentar di kantor imigrasi sana. Tapi anyway semuanya lancar, nggak apa-apa. Mungkin nanti next gue bakal ceritain di video yang lain. Oke, setelah kita nyampe di ferry terminal di Hong Kong, kita langsung cari stasiun MTR karena stasiun MTR-nya dekat dari ferry terminal ini. Nama terminal stasiunnya apa ya, Bun? MTR-nya Sheung-wan ya? Atau gue lupa. Pokoknya itu cuma satu stasiun dari sentral tempat kita menginap di daerah sentral situ. Nah, jadi satu stasiun kita cari stasiunnya, dan ternyata memang agak susah aksesnya buat luggage besar. Jadi extra effort tenaga buat angkat itu barang gitu ya. Beberapa menit kemudian kita nyampe ke MTR, lalu satu stasiun berikutnya ke Sentral. Nah nyampe Sentral motivated banget cuy, karena mungkin karena kita udah capek, malam-malam juga ada kejadian di imigrasi juga, jadi kita nggak terlalu fokus untuk ngikutin arah dari priority lane dari si MTR ini. Jadi kita naik turun tangga sebanyak itu dari MTR, karena MTR di bawah tanah, jadi kita harus naik tangga itu bawa luggage besar. Gila, melelahkan banget. Dan sesampainya atau keluarnya dari stasiun sentral ini, dan kita baru tahu ternyata si Hong Kong ini jauh lebih berbukit-bukit daripada Macau. Jadi jalanannya tuh banyak tanjakan, dan di trotoarnya itu banyak jalanan atau banyak tangga-tangga, dan itu sangat melelahkan, bikin kita demotivasi. Jadi pada malam itu karena arah ke penginapan kita harus melalui tangga-tangga itu, kita memutuskan naik taksi aja. Kita naik taksi sekitar 50 Hong Kong dolar. Asa suka naik taksinya? Di Hong Kong? Nggak suka ya. Karena taksinya kurang bagus ya. Nah, kita di sana 50 sampai ke penginapan di daerah sentral itu, namanya Mini Central. Oke, selepas istirahat hari pertama kita nyampe di Hong Kong, besoknya kita langsung atur plan dan juga eksekusi plan kita untuk pergi strolling around Hong Kong. Nah, di Hong Kong ini tujuan pertama kita adalah ke Peak Tram, naik Peak Tram. Jadi Peak Tram ini kereta yang mengakses
Hong Kong, mungkin Hong Kong Hill gitulah ya, dari bawah kita naik ke atas runway gitu, jadi bolak-balik. Nah ini menarik banget sih, ini gua seneng banget di sini karena pemandangannya bagus, tramnya juga comfort, enak, nyaman, dan pemandangannya juga bagus. Oke, sampai di atas kita beli paket sama Sky Terrace. Dan Sky Terrace-nya juga wah keren banget pemandangan kota Hong Kong dari atas sih, dari puncak si tramnya ini, si peak tramnya mungkin ya. Itu bagus banget pemandangannya, seluruh view kota Hong Kong, view gunung, view laut, sampai view kotanya keren banget. Ini keren banget. Di situ keren banget. Sky Terrace kita foto-foto banyak di situ. Terus kita naik tram balik ke bawah untuk melanjutkan agenda kita berikutnya. Nah, sekedar tips buat kalian yang naik peak tram atau Sky Terrace, gue saranin pagi-pagi karena ada promo khusus dan juga orangnya nggak terlalu crowded ketika pagi-pagi. Dan juga ketika naik, gue saranin lu pilih kereta paling depan sebelah kanan, dan ketika turun paling depan juga sebelah kiri. Itu kalian bisa lihat scene atau pemandangan kota Hong Kong dan juga gunung-gunung kota Hong Kong yang ketika kita lagi turun dari peak tram itu. Top recommended. Oke, selanjutnya abis dari peak tram kita jalan-jalan di sekitaran sentral, ada Central Market di sana. Dan kita juga jalan-jalan lah, menikmati kota gitu kan, karena ada taman kota juga, ada bekas kayak penjara Hong Kong zaman dulu, zaman kolonialnya mungkin ya. Dan kita santai-santai di sana, teduh juga, tempatnya enak. Lalu kita makan siang di Persian Restaurant halal. Dan di sini makanan cukup mahal. Kita makan berdua sih, sampai 2 porsi. Porsinya besar-besar di Persian Restaurant ini. Harganya sekitar 400 Hong Kong dollar, atau mungkin kalau dirupiahin sekitar 800-700 ribuan untuk 2 orang. Terus kita menuju ke tram Oramik. Nah ini seru juga, tram Oramik. Jadi tram Oramik ini kita naik tram itu seperti kereta tapi di jalanan raya, ada relnya, dan gitu pakai kabel untuk listriknya. Di sini kita tram Oramik ini tujuannya benar-benar untuk menikmati suasana kota Hong Kong di siang hari. Jadi benar-benar si tram ini ngelilingin kota Hong Kong, dan kalian bisa dengerin juga si tour guide-nya ini ngomong pakai bahasa Inggris dengan disediain headset di situ. Nah, sekedar tips buat kalian yang mau ke tram Oramik, pastiin beli dulu tiketnya in advance online. Yang pertama itu, yang kedua ngantri lebih awal, karena usahakan kalian yang pertama deh, karena spot yang bagus itu yang paling atas dan paling depan, dan itu cuma bisa buat satu keluarga lah, 3-4 orang, jadi nggak bisa share. Dan kalau kalian telat dari itu, mungkin ke bagian yang belakang-belakang atau bahkan ke bagian yang bawah, dan itu sayang banget, nggak bisa nikmatin pemandangan kota Hong Kong di siang hari. Oke, gitu di tram Oramik. Selanjutnya habis dari tram Oramik, kita dikasih free tram tiket buat 2 hari. Jadi kita balik lagi ke sentral, karena Arsha nih yang kecil, anak gue yang kecil, mulai ngantuk-ngantuk, mulai capek. Jadi ketika sore-sore udah dari tram Oramik, kita mutusin buat pulang dulu deh ke hotel buat istirahat, bersih-bersih, sholat, sekalian persiapan kita nanti menjelang maghrib mau menikmati suasana sore menjelang malam di sekitar Observation Wheel. Nah, dari penginapan ke Observation Wheel itu sekitar 10 menit driving. Kita naik taksi. Naik taksinya nggak mahal kok, sekitar 30 Hong Kong dollar, atau sekitar kalau dirupiahin mungkin sekitar 60 ribu lah gitu kan, 60 ribu. Nah di situ kita menikmati suasana sore, ada Observation Wheel gitu ya, tapi kita nggak memutuskan untuk nggak naik Observation Wheel karena antriannya cukup panjang. Jadi kita cuma menikmati aja suasana pinggir pantai, Observation Wheel, ada taman juga. Tamannya recommended banget sih, lively,
karena waktu itu hari Minggu sore juga, jadi kayaknya banyak orang-orang yang liburan, kayaknya banyak pendatang juga di sana yang lagi menikmati suasana Hong Kong. Dan gue senang banget sih suasana open space, open public kayak gitu, kayak sesuatu hal yang jarang kita temuin di Jakarta gitu ya. Oke. Apalagi di Indonesia lah, apalagi di Jakarta. Oke, setelah dari situ kita pergi ke stasiun MTR terdekat, kalau nggak salah Admiralty nama stasiunnya. Kita pergi ke daerah Temple Street. Nah, di sini ada pasar gitu, mungkin kalian bisa turun di Jordan, jalan gak lama dari situ ada Temple Street yang market malam atau night market. Di sana kalian bisa jajan, di situ ada Chinese pudding atau Chinese snack di sana, dan juga ada tempat jualan souvenir. Oke, hari berikutnya tanggal berapa nih? Gue lupa. Tanggal 13 November. Hari Senin kita punya agenda untuk pergi ke full day of Disneyland gitu ya. Hari pertama kita di Disneyland, kita nyampe sekitar jam 9.30 atau jam 10 kurang lebih. Disneyland bukannya 10.30, tapi kita udah mulai ngantri di situ. Antriannya lumayan panjang dan kita nggak kebagian antrian paling depan karena sesuatu dan lain hal, karena ada banyak yang mau pipis lah, mau ke kamar mandi, ke toilet, ke sana kemari, dan itu bikin kita makin mundur antriannya. Tapi anyway, itu apa ya, normal saja. Dan hari pertama menurut gua itu penuh banget hari pertama, hari Senin tuh ya, penuh banget di situ di spot-spot Disneyland. Pas kita udah masuk tuh antri sekitar 20 menitan, kita udah masuk, orang lain udah bener-bener ngetekin tempat spot-spot foto dengan si Minika atau Disney karakter. Di situ ada Mickey, orang lain udah nungguin. Dan ketika kita mau ngantri di situ, petugasnya bilang, "Sir, sorry, ini antriannya panjang banget, bisa sampai 1 jam lebih," katanya gitu kan. Bisa mau nunggu boleh, atau tapi kalau mau ke tempat yang lain juga boleh. Jadi akhirnya kita mutusin buat pergi ke tempat lain. Kita antri di tempat si Goofy, spot Goofy buat foto. Kita nunggu sekitar 15 menit lah sampai 20 menit. Kita ke bagian foto dengan Goofy pada hari itu. Nah, memang sih hari pertama ini agak sedikit kurang berjalan baik. Jadi kita agendakan aja untuk untuk screening dulu nih Disneyland, karena kita punya 2 hari Disneyland. Kita screening untuk hari pertama. Oke, dan buat teman-teman jangan lewatin parade yang dimulai jam 12.30. Jadi 12.30, sebelum jam 12.30 kalian udah siap-siap nih buat mengamankan tempat di Main Street. Gua rekomendasiin kalian buat cari spot di dekat bundaran Main Street, karena si parade itu bakal ngelewatin situ dan kalian bakal jadi lebih punya banyak waktu buat menikmati si parade itu karena muter di situ. Nah, jadi cari spot kurang lebih sekitar setengah jam sebelumnya, cari spot di sana. Jadi bisa ngelihat dan menikmati si parade ini lebih lama dan lebih khusyuk gitu ya. Oke. Dan selanjutnya kita pergi ke Moana Show. Di sini seru juga. Di Moana Show ada apa aja? Lupa ya. Jadi ada kayak show opera gitu yang maininnya ada Moana gitu ya. Tentang kisah cerita Moana. Di situ seru juga karena interaktif lah dengan audiensnya. Kurang lebih sekitar 20 menit, 30 menit show. Di situ kita makan siang. Nah, makan siang untuk hari ini kita memutuskan buat beli street food atau food stall di sekitaran Disneyland aja. Nah, kita beli ada chicken leg, terus ada chicken sausage gitu ya. Dan itu harganya kurang lebih sekitar 35 Hong Kong dollar sampai 60 Hong Kong dollar per menu gitu ya. Jadi kalkulasi aja kalian ya. Dan kita mutusin buat makan di situ sambil nongkrong di tempat duduk. Terus kita jalan berikutnya ke tempat-tempat spot-spot Disneyland lain gitu ya.
Oke. Nah, hari pertama di Disneyland kita masih lanjut ke spot-spot itu. Di spot-spot itu kita cuman ke beberapa tempat, ada ke Mystic Box kayak gitu. Gue nggak terlalu hafal itu ceritanya apa, yang jelas ada karakter monyet dan karakter orang tua di situ. Lalu kita ke Winnie the Pooh. Dan buat kalian yang muslim, ada tempat sholat di sekitaran Disneyland itu di belakang The Explorers ya namanya, lupa ya. The Explorers dekat toilet di situ ada, atau kalian bisa tanya quiet room. Jadi buat kalian jangan tanya musola atau prayer room, tapi lebih memudahkan kalau kalian nanya quiet room atau ruangan buat senyap gitu. Tapi tenang aja, di sana ada tempat wudhunya, sangat nyaman dan dekat ke restoran muslim. Bukan restoran muslim ya, restoran yang muslim friendly. Ada restoran buffet di sana, The Explorer itu, tapi harganya cukup lumayan mahal, sekitar satu orang itu 300 Hong Kong dollar. Kalian kalkulasi lah. Kalau kalkulasi gue itu sekitar 700 ribuan lah per orang. Oke. Nah, selanjutnya kita makan malam di Tahitian Terrace. Tahitian Terrace ini juga salah satu restoran yang muslim friendly. Gue nggak bilang halal karena gue nggak ngeliat itu ada halal logonya atau enggak. Tapi yang jelas itu muslim friendly karena menu-menunya non pork dan non lard. Menu-menunya juga beef rendang, terus kayak Indian black lentils dan paratha, terus ada laksa seafood dan chicken laksa. Itu jadi overall gue bisa bilang muslim friendly lah, dan banyak orang-orang muslim makan juga di sana. Oke, gue pesen sup laksa sama istri gue juga makan laksa seafood di sana. Enak banget, suasananya malam-malam lagi dingin, kurang lebih 19-20 derajat lah di Hong Kong pada waktu itu. Makan yang anget-anget, enak banget buat nge-recharge energi kita, karena di jam 8 nanti ada parade juga yang nampilin di bundaran itu, ada istana Princess. Nah, di sana kita bakal menikmati show-nya kayak fireworks show dan juga lighting show dari si Disneyland Hong Kong ini. Dan gue saranin juga nih buat kalian standby sebelum jam 7, bahkan kalau bisa lebih cepat dari itu, karena spot-spot yang enak buat kita nonton di tengah-tengah dan paling depan itu udah keisi coy dari mungkin sebelum jam 6. Gila ya, orang-orang pada well prepared dan semaniak itu sama Disneyland ini, salut gue. Oke. Nah, hari pertama fireworks show selesai, akhirnya kita memutuskan buat, setelah fireworks show kelar, kita memutuskan buat replan buat Disneyland hari kedua, karena kita banyak missing spots yang kita lewatin nih, apalagi buat foto-foto sama Disney karakter. Dan di hari kedua kita replan buat focusing ke Disney, ke Princess Castle, dan juga focusing buat dapat foto sama Disney karakter. Hari kedua di Disneyland, kebetulan kita datang hari Selasa 14 November. Di sana surprisingly gak terlalu crowded cuy, enak banget suasananya kayak mungkin sepertiga, orangnya cuma sepertiga dari hari pertama kemarin atau hari Seninnya. Juga gue langsung bisa mengasumsikan buat kalian yang memutuskan buat pergi ke Disneyland, pilihlah hari Selasa di salah satu harinya mungkin ya. Gue ngerasa nyaman banget, gak kayak dikejar-kejar singa. Istri gue, anak gue juga lebih enjoy karena nunggunya gak terlalu lama. Nunggu pasti ada tapi gak terlalu lama, cuma sekitar 10 menit gitu ya. Kita muat ke Lion King show juga hampir gak nunggu sama sekali, kita langsung datang ke show-nya. Terus kita ke Princess Castle. Nah, tips kalian yang mau foto-foto sama Princess Castle, gue kebetulan kebagian foto bareng sama Cinderella, dan Cinderellanya gue surprise sih, itu mirip banget kayak Western Cinderella. Gue sempet expect kayak ini kayaknya Asian Cinderella deh kayaknya, soalnya kita di Hong Kong, tapi
Surprisingly enggak, dia Western Cinderella sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan dan sesuai apa yang kita bayangkan sebelum-sebelumnya. Cantik juga, jadi buat kalian para bapak-bapak nggak bosen lah buat nungguin istri sama anak kalian foto bareng Cinderella ini. Dan juga kalian harus booking dulu sebelum datang ke sini. Bookingnya kalau bisa di hari itu kalian booking langsung buat ketemu sama si princess ini. Nanti kalian dikasih jadwalnya di aplikasi Hong Kong Disneyland ini, dikasih jadwalnya kapan kalian harus datang ke antrian itu buat foto bareng, buat ngobrol bareng sama si princess. Oke, nanti deh mungkin kalau gue sempet gue bakal kasih lihat video-videonya, beberapa highlightnya juga dari setiap cerita yang gue omongin ini. Oke, itu menarik banget. Abis dari princess terus kita nonton, ya sebelum kita nonton Lion King show itu juga bagus banget, itu kayak opera. Gue salut banget Disneyland, gue ngelihat every single detail dari si show-nya ini keren banget, timingnya. Terus gue sempat ngebayangin, oh Simba kan singa gitu ya, binatang, gimana dia ngemasnya ya, apakah cuma boneka doang? Gue sempat mikir negatif kayak gitu. Ternyata dia itu bisa memang menginterpretasikan jadi si Simba ini menjadi seorang manusia dan si Nalanya menjadi seorang manusia yang berbaju singa, dan sangat representatif banget, dan ceritanya bagus banget, lightingnya bagus, timingnya bagus, terus show-nya menarik lah ini. Aduh, gue tuh suka takjub sama detail-detail kayak gitu deh. Keren banget sumpah, gue rekomendasiin banget. Nah, habis dari situ kita lanjut ke Tahitian untuk makan, terus makan siang ya. Terus kita buat foto-foto. Kita ketemu Minnie di dekat Grizzly Bear, atau di di kayak tempat cowboy gitu. Kita ada nemu mini spot di sana. Kita foto-foto sama Minnie. Kebetulan nggak panjang antriannya. Dan setelah itu kita balik lagi ke Main Street, tapi kita beli dulu makanan di situ buat malam-malam. Dan makanan buat malam-malam kita beli popcorn, terus beli chicken hotdog, sama kita beli apa lagi ya, chicken sausage gitulah buat ngemil sambil nunggu si show parade jam 8 malam nanti. Oke, karena kita udah belajar nih dari hari pertama, jadi kita nge-planningin buat jam 6 kita harus udah standby di tempat bundaran tempat si Castle itu berada, untuk melihat parade fireworks dan parade lighting show Disneyland. Oke, sebelum itu kita ke Main Street dengan berharap kita bisa ketemu spot karakter. Di sana ada Pluto karakter, ada Goofy karakter, dan ada Mickey karakter. Dan sayangnya gue telat karena di jam setengah 6 tuh kayaknya mereka udah close gate gitu, close antrian. Jadi kalau bisa kalian jam 5, kalau mau jam 5 buat dapetin si spot-spot foto si Disney karakter. Oke, itu. Dan sekedar tips juga, kalian bisa minta atau bisa setiap ada foto pass orang-orang yang bawa kamera, kalian minta aja buat fotoin. Perkara kalian mau cetak atau enggak, atau mau download fotonya atau enggak, itu urusan nanti. Yang jelas kalian pertama minta fotoin pakai handphone kalian atau kamera kalian, dan minta kalian scan barcode si foto pass ini buat bisa kalian pikir-pikir buat download nantinya ketika kalian nanti pulang, atau mungkin mau cetak salah satu foto di Hong Kong Disneyland gitu ya. Oke, itu sedikit atau banyak sih panjang cerita tentang Disneyland di hari pertama dan hari kedua. Jadi gue saranin overall hari Selasa sih yang paling oke. Sama cari spot buat foto bareng karakter, karena itu mungkin buat kalian yang bawa anak kecil itu sangat memorable banget. Dan untuk tipsnya, kalian kalau nggak bisa datang pagi, nggak bisa datang dapat antrian paling depan ketika Disneyland mau buka jam 10.30, ya udah chill aja. Kalian
cari spot-spot yang lebih taktis. Jadi mungkin agak sedikit siang ketika orang-orang hype-nya mulai berkurang, itu udah mulai lelah kalian. Tapi kalian udah punya energi lebih karena kalian udah menyimpan energi itu buat nanti. Oke, sekian cerita gue buat Disneyland Tour dan Hong Kong Tour. Sebenarnya Macau Hong Kong Tour. Dan gue hari ini di tanggal 15 November gue balik lagi ke Macau karena gue mau flight back ke Bangkok besok pagi. Jadi gue hari ini di hotel bandara di Macau. Sekedar tips aja buat kalian untuk prepare jalan-jalan kalian lebih baik lagi, dan juga prepare sedetail mungkin setiap itinerary-nya, karena banyak hal di luar ekspektasi yang kalian dapetin. Di luar ekspektasinya bisa melelahkan, bisa mendemotivasi, dan juga bisa menyenangkan untuk memotivasi kita. Tapi kebanyakan yang seneng banget sih kita, wah banyak pengalaman baru gitu. Oke, sekian buat tips and triknya dan sharing pengalaman gua pada malam hari ini. Terima kasih yang udah nonton buat kurang lebih sekitar 30 menit. Thank you semuanya, bye. Sampai jumpa di video berikutnya.